Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah. Saudaraku, sahabat YouTuber Handai Tolan, teman-teman dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah indahnya sawah yang membentang, Masya Allah, alang-alang, ya enggak, di belakang saya sinar matahari. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesejukan kepada kita semua akan semua kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah lagi yang mana hendak dustakan. Saudaraku dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang gemar bertobat dan mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Subhanallah, bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak luput dari dosa. Sesungguhnya sebaik-baik manusia pendosa adalah yang ketika dia berbuat dosa kemudian dia cepat sadar, cepat kembali, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak luput dari melakukan perbuatan-perbuatan yang semuanya lurus-lurus saja. Maha suci Allah, segala puji Allah. Bahkan Allah akan mengganti suatu kaum. Apabila kaum itu tidak melakukan dosa, Allah akan ganti dengan kaum yang berbuat dosa. Kemudian kaum itu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kisah-kisah orang terdahulu, orang soleh, para nabi dan rasul. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam yang seumur hidupnya selama 930 tahun hanya sekali telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa Nabi Adam ketika itu khilaf, diperintahkan sama Allah jangan mendekati pohon buah kuldi itu, tapi ternyata didekati, kemudian digoda oleh setan, didekati istrinya Hawa, kemudian digoda Hawa dan Hawa menggoda Adam, maka akhirnya Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, ibunda kita khilaf, kemudian akhirnya memakan buah kuldi. Sehingga dampak dari melanggar perintah Allah, Allah turunkan dari surga yang penuh kenikmatan ke dunia yang dengan penuh kehinaan. Bagaimana dengan kita? Kita dosanya bukan hanya sekali, berkali-kali, setiap hari kita melakukan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin bertobat sebagaimana tobatnya ayah kita, orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam? Saudaraku dimanapun Anda berada, lihatlah bagaimana tobatnya Nabi Nuh bin Matta alaihissalam. Nabi Nuh ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdakwah di negeri Ninawa, untuk menyebarkan tauhid, untuk mendakwahkan kepada umatnya agar senantiasa menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu kaumnya begitu keras pertentangannya, memusuhinya, bahkan mengancamnya akan membunuhnya. Allah suruh kepada Nabi Nuh untuk 3 hari diberi peringatan, bersabar. Kalau sudah 3 hari kaumnya tidak juga mau beriman kepada Allah, yang bahkan kaumnya menantang-nantang, ingin segerakan azab Allah, astagfirullah. Maka Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya sehari. Kemudian kaumnya tetap tidak mau beriman, bahkan mengejek, mengolok-olok. 2 hari. Kemudian semakin berat, semakin kencang permusuhan itu. Maka di malam yang kedua itu, hari ketiga, Nabi Yunus bin Matta tidak kuat, tidak tahan. Maka beliau akhirnya pergi meninggalkan kampung Ninawa, yang sebenarnya kata Allah disuruh 1 kali lagi, 3 hari. Tapi Nabi Yunus sudah meninggalkan negeri Ninawa, meninggalkan dakwah, karena sudah berputus asa dengan kaumnya yang memang Masya Allah begitu jahiliyah. Maka Nabi Yunus pergi menaiki sebuah kapal. Di kapal itu yang memilikinya adalah orang baik, dan dia tahu bahwa Nabi Yunus itu adalah orang soleh. Namun apa yang terjadi ketika di dalam kapal? Ombak besar, angin kencang, luar biasa, sehingga tidak seperti biasanya. Maka diadakanlah undian-undian, barangkali ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Maka ketika diundi, yang keluar pertama adalah Nabi Yunus bin Matta. Tidak percaya nahkoda kapal, mari kita ulang lagi, karena Yunus ini orang soleh, tidak mungkin dia berbuat dosa. Dikocek 2 kali. Kemudian keluar juga namanya Nabi Yunus bin Matta. Maka penasaran 3 kali sehingga keluar. Maka akhirnya Yunus menangis kepada Allah, ya Allah, akhirnya aku kembali kepadamu.
Maka Yunus melemparkan dirinya ke dalam laut, kemudian dimakan oleh ikan paus. Maka di dalam kegelapan itu Nabi Yunus berdoa kepada Allah, diajarkan oleh Allah sebuah kalimat, yang kalimat itu luar biasa dahsyatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekiranya, kata Rasulullah SAW, Nabi Yunus tidak membaca doa itu yang diajarkan oleh Allah, maka dia akan berada di dalam ikan paus itu sampai di hari kiamat. Sampai hari kiamat barulah dia akan keluar dari ikan itu. Maka karena Nabi Yunus termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang baik, maka dia membaca doa itu dengan sepenuh hati dan jiwa, dengan rasa penyesalan yang amat sangat. Maka Allah selamatkan dia dari kesulitan, dari kegelapan malam, dari kegelapan lautan, dan dari kegelapan ikan paus. Subhanallah, betapa beruntungnya orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita pezina. Dengan rasa gemetar dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Saya mohon ya Rasulullah diberikan hukuman kepada saya, dibersihkan diri saya agar Allah ampuni dosa saya sehingga saya tidak disiksa di akhirat. Kemudian Rasulullah mengacuhkannya sampai berulang-ulang wanita itu. Maka ketika Rasulullah 3 kali wanita mengatakan dengan sungguh-sungguh, dengan menangis, dengan berair mata, maka Rasulullah akhirnya menyuruhnya dia melihat, kamu sedang hamil, maka kamu hamil dulu saja. Artinya melahirkan dulu. Setelah melahirkan, datang lagi wanita, ya Rasulullah sudah melahirkan. Rasulullah tidak tega melihat anaknya. Tidak mungkin kalau Rasulullah memberikan hukuman kepada wanita itu. Kemudian akhirnya anaknya bagaimana? Maka disuruh sapi anaknya sampai anaknya sudah menyusui. Maka datang lagi wanita tersebut. Maka Rasulullah akhirnya menyuruh memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan hukuman, dirazam wanita tersebut. Masya Allah, akhirnya wanita itu mati dan Rasulullah menyolatkan. Sampai Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau menyolatkan wanita itu? Bukankah dia seorang pezina? Benar wahai Umar, walaupun dia seorang wanita pezina, tetapi sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah yang tobatnya luar biasa. Yang sekiranya seluruh penduduk Madinah dengan tobat wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka tobatnya sudah mencukupi semua orang yang berdosa yang ada di Madinah. Segala puji bagi Allah, orang yang senantiasa bertobat, bersungguh-sungguh kepada Allah untuk memperbaiki diri. Maka Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Allah bahkan lebih mencintai dari seorang musafir yang kehilangan harta bendanya dengan untanya. Kemudian dia tertidur pula, sudah berputus asa, dia mencari ke sana kemari. Kemudian tak tahu ketika dia bangun, untanya datang dengan sekonyong-konyong. Maka dia betapa gembira dan bahagianya ketika dia melihat hartanya sudah kembali kepada pangkuannya. Dan Allah lebih gembira, lebih bahagia lagi dari orang yang kehilangan hartanya tersebut. Saudaraku, dimanapun Anda berada, Anda, saya, kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa banyak berdosa. Maka janganlah kita berputus asa kepada Allah atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan kita senantiasa lemah, kemudian kita diganggu oleh setan. Sudah tanggung, kepelang tanggung. Mana mungkin tidak, demi Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa dosa setinggi langit, kemudian sebanyak butiran pasir di lautan, sebanyak dedaunan di pohonan, maka sekiranya seorang hamba bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, menyesal dengan tobat dengan dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia berazam, bersungguh-sungguh berjihad, mujahadah untuk tidak melakukan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pasti Allah akan menerima tobat hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Saudaraku, betapa banyak orang-orang soleh yang gara-gara dosanya menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah. Karena dia menyesal. Dia lebih baik daripada orang yang soleh, merasa lebih baik, menyalahkan orang, merasa orang ini begini dan begitu. Sementara dia bangga dengan amal-amalnya. Tidaklah Allah cintai. Allah lebih mencintai pendosa yang setiap hari dia resah dengan dosa-dosanya, yang setiap hari dia memikirkan dosa-dosanya, yang setiap hari dia gelisah dengan dosa-dosanya. Kemudian dalam hatinya terbesit, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Ya Allah, aku ingin berbuat baik kepadamu. Ya Allah, aku ingin, ya Allah, meninggalkan dosa-dosaku. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui setiap besitan hati. Allah mengetahui setiap apa yang ada terkandung di dalam hati kita. Maka orang yang menyesali dosa-dosanya, kemudian dia berusaha berbuat baik sedikit demi sedikit yang dia mampu, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka Allah redha kepada orang itu. Saudaraku, tidakkah Anda pernah mendengar sebuah kisah seorang yang telah membunuh 99? Kemudian dia minta pendapat seorang pendeta, maka pendeta mengatakan, dosa kamu tidak diampuni oleh Allah.
Maka orang itu, pemuda itu membunuhnya genap sehingga menjadi 100. Kemudian dia mendatangi seorang ulama, seorang syekh, seorang soleh, orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Maka syekh ini, ulama ini menasihatinya bahwa sesungguhnya ampunan Allah sangat luas, lebih luas lagi dari langit dan bumi. Segala puji bagi Allah. Maka orang itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata syekh itu, ulama itu, dia disuruhkan untuk pergi hijrah. Maka dia pergilah berhijrah. Belum dia berbuat apa-apa, belum dia melaksanakan apapun, tapi dia sudah keinginan bertobat dan dia pergi hijrah. Maka di situ dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meninggal. Dan malaikat rahmat dan malaikat azab semua berdebat. Ini adalah jatahku karena dia pendosa, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, tidak, ini adalah jatahku karena dia bertobat kepada Allah. Maka Allah memerintahkan untuk mengukurnya. Dan segala puji bagi Allah, satu langkah lebih banyak jaraknya ketika dia ingin pergi ke negeri yang dia hijrahi daripada negeri yang selama ini dia berbuat dosa dan maksiat. Itulah kasih sayang Allah, itulah rahmat Allah, sangat luas, sangat membentang. Lihatlah awan ini, luasnya minta ampun. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas dari luasnya awan. Rahmat dan kasih sayang Allah lebih luas dari lautan, dari samudera lautan. Dialah Allah yang maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Maka saudaraku, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian merasa berputus asa ketika ingin bertobat. Bertobatlah, tidak ada waktu lagi. Mulai sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tobat-tobat yang kita lakukan, Allah redha kepada kita. Semoga Allah redha terhadap orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh ingin bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu, Anda, kita semua bersegera untuk bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan apa yang pernah kita lakukan. Kemudian berazamlah kepada Allah, bersungguh-sungguh minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah beri kekuatan untuk tidak mengulangi setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan motivasi video YouTube tentang taubat ini memberikan inspirasi bagi kita dan motivasi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah dan kita untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua. Jangan video ini hanya ditonton oleh Anda, tapi share dan bagikan video ini agar banyak orang kaum muslimin, umat Islam, adik, kakak, orang tua, dan sebagainya yang senantiasa ingin bertobat, ingin dekat kepada Allah. Kalau orang bertobat gara-gara Anda membagikan video ini, maka Masya Allah pahala Anda mengalir deras, amal jariah. Barangkali Anda tidak melakukan banyak amal-amal, tapi Anda membagikan video ini sehingga banyak orang yang bertobat kepada Allah, banyak orang yang berkeinginan berbuat baik, banyak orang yang berkeinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah, insya Allah mudah-mudahan pahalanya akan mengalir bagi Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taubat dari saya, Muhammad Herwin Hamzah.